saat aku menoleh, penumpang tersebut sudah tidak ada lagi di dalam kendaraanku. Kamu pikir kamu sendirian? Halo YouTube, welcome back to another episode. Balik lagi sama gue Michi. Dan kali ini gue akan ngebacain lagi tentang cerita horor. Dan cerita horor yang mau gue bacain kali ini adalah cerita horor tentang salah satu supir travel yang mengantar penumpang. Hai, aku Tony. Aku bekerja sebagai supir travel penumpang di jalur lintas pelabuhan Bakauheni, Bandar Lampung. Sudah hampir 20 tahun bergelut di bidang pekerjaan ini, dan tentu saja sudah banyak asam garam yang sudah aku alami. Aku sering mengalami hal mistis, namun kejadian satu ini menjadi salah satu yang paling membekas pada ingatanku. Ya, kejadian itu terjadi pada tahun 2007 silam. Kala itu, aku bersiap berangkat untuk mengantar setiap penumpang sampai ke tujuan. Seperti biasa, aku selalu menulis alamat mereka di secari kertas, lalu kemudian aku tempelkan pada dashboard mobilku. Sebelum berangkat, rekanku yaitu Bang Tobing mengkoordinasikan kepadaku jumlah penumpangnya. Penumpang ada 3 ya, Ton? Teriak Bang Tobing. Aku pun mengiyakan dan izin pamit ke toilet. Sekembalinya aku dari toilet, aku mencoba menghitung ulang jumlah penumpang yang ada di dalam mobilku. Alangkah terkejutnya saat penumpangku bertambah menjadi 4 orang. Mengingat waktu sudah malam, umumnya seluruh penumpang akan tertidur pulas pada kursinya masing-masing. Aku pun memiliki kebiasaan untuk selalu memeriksa penumpangku dari kaca spion. Kondisinya sama seperti biasanya, hanya saja perempuan yang duduk pada barisan paling belakang tidak dapat aku lihat karena pandangannya terhalang dengan kepala sandaran kursi. Semua penumpang terlihat tertidur sama seperti posisi beberapa menit sebelumnya. Namun perempuan yang ada di barisan paling belakang itu sama sekali tidak tertidur. Yang dimana dia malah duduk tegak tanpa bersender sembari menatap ke depan. Pada saat itu, aku tiba-tiba mencium bau yang sangat menyengat. Padahal bau itu sebelumnya tidak ada, tidak pernah aku cium. Singkat cerita, akhirnya rombongan mulai memasuki Bandar Lampung, salah satu kota besar yang ada di Sumatera. Mengingat ini sudah jam 1 malam, keadaan juga sudah sangat sepi dan hanya ada 1 atau 2 kendaraan yang terlihat melintas. Aku pun harus mengantar ke 3 alamat berbeda, yaitu Tengku Umar, Jalan Imam Bonjol, dan Kedotan 5. Melihat alamat itu, aku merasa sangat lega karena lokasinya tidak mengharuskan aku keluar dari kota. Usai mengantar 2 alamat, aku pun mengarahkan kendaraanku ke alamat terakhir yang ada di Kedotan 5. Dan sejauh ini aku masih bertanya-tanya, alamat siapa ini? Sudah ingin sampai ke area pemberhentian, penumpang ini hanya memberikanku instruksi saja dengan menunjukkan jarinya untuk jalan yang lurus. Sampai pada akhirnya aku masuk
ke sebuah area perumahan yang sangat sepi. Pos security-nya pun tidak ada penjagaannya. Setelah mengikuti instruksinya, aku sampai pada sebuah rumah yang lokasinya tuh agak terpencil. Rumah tersebut berpagarkan besi. Rumah besar bertingkat namun gelap. Aku pun lantas memberitahukan kepada penumpangku bahwa dia sudah sampai pada lokasi yang dia inginkan. Tetapi alangkah terkejutnya aku pada saat itu tidak ada balasan dari penumpang tersebut. Dan bahkan saat aku menoleh, penumpang tersebut sudah tidak ada lagi di dalam kendaraanku. Seketika itu pula aku ini langsung mencari kemana penumpang itu pergi. Dan tiba-tiba aku melihat sosok yang mirip dengan penumpang yang ada di dalam kendaraanku itu sudah berada di dalam area pelataran rumah gelap besar itu. Seketika itu juga aku melihat sosok yang ada di dalam kendaraanku dari arah kejauhan yang berada di dalam rumah besar dan gelap itu, sembari tersenyum kepadaku, seolah-olah mengucapkan terima kasih kepadaku yang sudah mengantarnya sampai ke tempat tujuan. Terima kasih Bang Supir. Di sini keadaanku masih sangat panik. Dan beruntung muncullah cahaya dari kendaraan bermotor. Ya, kendaraan dari motor security perumahan tersebut. Aku pun diajak ke pos untuk ditenangkan. Sampai pada akhirnya saat aku sudah tenang, aku pun ditanya oleh pihak security. "Abang, tadi ngantar penumpang ke rumah yang ada di ujung itu ya?" Tanya salah satu security sambil memberikanku segelas air minum. Aku pun mengiyakan dan menceritakan kejadian aneh yang menimpaku. Barulah setelah itu pihak security menceritakan bahwa pemilik rumah yang menumpangi mobilku tadi adalah Pak Husairi. Dia adalah seorang suami dan juga ayah yang bekerja di Jakarta. Dan setiap 2 pekan sekali pasti kembali ke rumah tersebut. Tapi sekitar 6 bulan yang lalu, Pak Husairi mengalami kecelakaan di daerah Kalianda. Sejak itulah anak dan istrinya pindah, makanya rumah tersebut menjadi kosong. Setelah mengalami kejadian itu, selama perjalanan pulang, aku tidak berani untuk melihat ke arah spion. Itulah dia kisah nyata dari salah satu supir travel. Buat kalian yang punya cerita-cerita misteri dan ingin dibagikan di channel ini dan ingin dibacakan oleh gue, kalian bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Gue akan senang hati untuk membacakan cerita-cerita yang dikirim oleh kalian. Oke, sampai di sini dulu diary gue. Sampai jumpa di diary selanjutnya. Bye bye.